bersatu bersama. Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada, senang sekali Klik Indonesia Pagi kembali hadir menjumpai Anda selama 1 jam ke depan kali ini Jumat 18 Agustus 2023. Saya Andin Wijaya. Dan saya Teguh Fajri, berikut ini kita simak 2 berita utama Klik Indonesia Pagi hari ini. Pada HUT ke-78 Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo berharap masyarakat dapat bekerja sama menyatukan keberagaman. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan membentuk Satgas Pengendalian dan Supervisi Pencemaran Udara Jabodetabek dalam rangka mengurangi polusi udara. Kita awali informasi pertama, Saudara. Presiden Joko Widodo berharap masyarakat dapat bekerja sama menyatukan keberagaman dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Indonesia. Presiden menilai persatuan merupakan kekuatan terbesar bagi bangsa Indonesia. Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat Indonesia dalam momentum HUT ke-78 Republik Indonesia. Kepala negara berpesan agar seluruh masyarakat Indonesia terus bersatu, solid, dan kompak dalam menghadapi tantangan ke depan. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Joko Widodo menegaskan jika seluruh masyarakat bersatu dapat menjadi kekuatan besar Indonesia. Kepala negara juga menilai dengan keanekaragaman suku yang berada di tanah air, diperlukan persatuan untuk menyongsong Indonesia menjadi negara maju. Ya, seperti yang kita lihat di istana, keberagaman ditunjukkan dengan beraneka ragam, bermacam-macam baju adat yang kita pakai. Dan ya inilah sebetulnya kekuatan negara kita, kekuatan Indonesia ya di keberagaman yang bisa dipersatukan. Jadi kalau kita bersatu, solid, kompak, itulah kekuatan besar Indonesia. Ya. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo juga menyatakan upacara peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia pada tahun 2024 dapat dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Perayaan HUT ke-78 Kemerdekaan Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta berlangsung hikmat. Perayaan HUT kemerdekaan tahun ini digelar meriah dibandingkan beberapa tahun sebelumnya akibat pandemi COVID-19. Rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia diawali dengan peringatan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan. Prosesi diawali dengan kirap budaya bendera pusaka yang dibawa oleh kereta kencana Ki Jagarasa dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka. Presiden Joko Widodo memimpin upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka dan sebagai inspektur upacara. Pada detik-detik proklamasi, tim pasukan pengibar bendera pusaka yang bertugas adalah dari tim Indonesia Maju. Mereka melaksanakan pengibaran bendera merah putih dengan lancar. Paskibraka yang terdiri dari 38 putra-putri terbaik bangsa ini berasal dari 38 provinsi di tanah air. Lili Indriani Suparman Wenda yang merupakan perwakilan dari Provinsi Papua Pegunungan terpilih sebagai pembawa bendera merah putih. Sementara Kolonel Armet Joko Stio Kurniawan menjadi komandan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Seperti biasa, Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat. Kali ini dari Ageman Songkok Singkepan Ageng dari Keraton Kasunan Surakarta di Ningrat. Perayaan HUT ke-78 kemerdekaan ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Selain tahun ini merupakan tahun pertama perayaan besar-besaran HUT kemerdekaan setelah pandemi COVID-19, ornamen yang menghiasi Istana Kepresidenan bernuansa Ibu Kota Nusantara. Perayaan HUT ke-78 RI semakin meriah dengan penampilan penyanyi berbakat Putri Aryani yang kembali menggoyang istana dengan lagu berjudul Rungkat. Selain itu, perayaan HUT RI semakin meriah dengan atraksi flypass dari TNI Angkatan Udara. Sementara pada penurunan bendera merah putih sore hari, tim Paskibraka yang bertugas adalah tim Indonesia Jaya dan Keila Azahra Purnama yang merupakan perwakilan dari Provinsi Sumatera Selatan terpilih sebagai pembawa bendera merah putih. Sementara bertindak selaku komandan upacara penurunan Sang Saka Merah Putih adalah Kombes Polisi Victor Dian Makbon yang saat ini menjabat sebagai Kapolresta Jayapura Kota Polda Papua. Upacara penurunan Sang Saka Merah Putih berlangsung dengan khidmat. Tidak kalah meriah, pada sore hari sejumlah parade seni dan budaya juga ditampilkan. Jika pagi hari istana bergoyang dengan lantunan lagu yang dinyanyikan Putri Aryani, pada sore hari istana berdendang atau bernyanyi dengan lagu-lagu yang dibawakan oleh grup Kahitna. Sementara sukacita dan haru menyelimuti para pasukan pengibar bendera pusaka dan juga keluarganya. Para pengibar bendera pusaka yang berjumlah 76 orang merupakan putra-putri terbaik bangsa dari 38 provinsi termasuk dari 4 provinsi baru di tanah air. Mereka mengaku bersyukur dan bangga bisa menjadi bagian penting peringatan HUT ke-78 kemerdekaan Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta. Saudara, para menteri, tokoh dan undangan yang menghadiri peringatan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta mengenakan pakaian adat yang berasal dari berbagai daerah di tanah air. Mereka mengaku bangga mengenakan pakaian adat di momen istimewa negara. Dan berikut kesan dan harapan yang disampaikan oleh sejumlah menteri dan warga dalam peringatan HUT ke-78 RI. Untuk khusus acara kemerdekaan, dan ini bukan sewa tapi milik sendiri, semuanya aksesoris sendiri. Mudah-mudahan ini menjadi penanda ulang tahun yang ke-78. Kenapa pilih Lampung, Mas? Alasannya memilih Lampung apa ya? Ya, karena Lampung terakhir-terakhir ini kan menjadi sorotan publik. Saya sengaja waktu itu membeli dari Lampung lah begitu. Dengan tema Terus Melaju Indonesia Maju. Ya, saya meyakini kalau proses demokrasi ini tetap kita jaga, siapapun yang akan menjadi pemimpin, demokrasinya tetap berjalan baik, boleh bersaing tetapi akan bersama-sama kembali untuk membangun bangsa negara. Saya yakin seperti yang disampaikan Presiden kemarin, di tahun 2045 kita akan menjadi bangsa 4 atau 5 besar dunia. Ya, pakaian khas adat Aceh. Saya memang berasal dari Aceh, dari Rumah Sakit Umum Cutmutia Aceh Utara. Sangat bahagia, bangga dan luar biasa apresiasinya, meriah, sangat berkesan. Apalagi ini adalah hal yang pertama dalam hidup saya datang ke Istana Kemerdekaan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Adat Tapanuli. Kenapa memilih pakaian adat Tapanuli? Karena saya berdarah Tapanuli walaupun saya lama tinggal di Jakarta maupun di Jogja. Tapi saya masih berdarah Tapanuli. Semakin melaju, semakin maju, ya, bisa mencapai Indonesia Emas di 2045. Saudara, sebagai provinsi termuda di Indonesia yang merupakan provinsi ke-38, untuk pertama kalinya pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar upacara bendera untuk memperingati HUT ke-78 RI. Terbentuk pada tahun 2022, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memperingati HUT ke-78 RI dengan menggelar upacara bendera untuk pertama kalinya. PJ Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musaad
menjadi inspektur upacara yang dilaksanakan di Stadion Wombik, kilometer 16, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya pada Kamis 17 Agustus 2023. Upacara tersebut dihadiri sejumlah tamu undangan seperti pejabat Muspida, pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD, para tokoh pembentukan Provinsi Papua Barat, serta tokoh masyarakat lainnya. PJ Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musaad, mengungkapkan walaupun baru terbentuk, masyarakat Papua Barat Daya menunjukkan semangat kemerdekaan dan pembangunan. Kegiatan peringatan HUT kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia telah berlangsung dengan lancar, tertib, dan penuh dengan hikmat. Ya, saya menyampaikan apresiasi, terima kasih kepada semua pihak yang sudah terlibat dalam mempersiapkan prosesi peringatan HUT kemerdekaan ini. Oleh karena itu, hari ini kita, kemerdekaan itu belum selesai. Ya, kita masih harus membebaskan masyarakat kita dari kebodohan, kita harus membebaskan masyarakat kita dari kemiskinan, ya. Kita harus membebaskan masyarakat kita dari pengangguran, ya, dan berbagai aspek pembangunan lainnya. Ya. PJ Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musaad, mengajak masyarakat khususnya generasi muda untuk menjadikan pembentukan Papua Barat Daya sebagai kesempatan untuk berkembang. Pemerintah Papua Barat Daya telah melakukan berbagai terobosan di bidang pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi dan infrastruktur. Dari Papua Barat Daya, TVRI melaporkan. Pertama kalinya dalam sejarah, upacara bendera dalam rangka HUT ke-78 RI digelar di area pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono bertindak sebagai inspektur upacara dan peserta upacara berasal dari elemen masyarakat sekitar IKN. Jika tahun lalu Otorita IKN menggelar upacara 17 Agustus hanya bersama pekerja konstruksi IKN, tahun ini upacara digelar berbeda dengan melibatkan masyarakat sekitar IKN sebagai peserta upacara dan juga petugas upacara. Salah satunya pasukan pengibar bendera yang merupakan pelajar dari beberapa sekolah menengah atas dan kejuruan di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Lokasi upacara bendera berada di Sumbu Kebangsaan Sisi Timur atau di depan area Kemenko 1, tepat di depan Istana Presiden. Selain dapat mengikuti upacara bersama, masyarakat dapat melihat langsung progres pembangunan di kawasan inti pusat pemerintahan. Kepala Otorita IKN juga optimis tahun depan Presiden Joko Widodo dapat menggelar upacara bendera 17 Agustus di IKN. Karena hingga saat ini, investor juga tengah melakukan berbagai progres investasi multisektor di IKN. Target-target pembangunan fisik, bahkan nanti insya Allah dalam 1 bulan ke depan kita akan melihat teman-teman dari swasta juga, dalam bahasa saya yang sederhana, mulai macul-macul gitu ya. Itu yang kita tunggu, jadi nggak cuma teken-teken tapi macul-macul di lapangan. Sehingga insya Allah sekali lagi tahun depan kita tidak hanya melihat bangunan-bangunan fisik milik pemerintah, tapi juga ada tamannya, ada kemudian beberapa fasilitas kesehatan, pendidikan, kemudian juga mall dan sebagainya yang memang diinisiasi oleh swasta nasional kita. Selain upacara bendera, rangkaian kegiatan HUT ke-78 Republik Indonesia juga diisi dengan aneka perlombaan, layanan kesehatan untuk pekerja konstruksi bangunan, pesta rakyat dan bazar UMKM yang bisa diikuti masyarakat umum. Dari Ibu Kota Nusantara, Dwi Rahmadi Mas Airlangga melaporkan. Ketua MPR RI Bambang Susatyo mengapresiasi pembentukan Organisasi Bhinneka Tionghoa Nasional Indonesia atau BTNI yang dideklarasikan pada HUT ke-78 kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Semboyan negara Indonesia Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tapi tetap satu menjadi kekuatan utama bangsa Indonesia hingga di usia kemerdekaannya yang ke-78 tahun ini. Oleh karenanya setiap upaya pemecah belah persatuan harus dilawan seluruh bangsa dan sebaliknya upaya-upaya untuk menyatukannya perlu didukung. Hal itu dikemukakan Ketua MPR RI Bambang Susatyo ketika menghadiri deklarasi Ormas Bhinneka Tionghoa Nasional Indonesia atau BTNI di Jakarta.
Soekarno ketika itu hanya meminta dan berpesan dan disetujui oleh seluruh anggota BPU PKI bahwa Indonesia yang kita cita-citakan adalah Indonesia yang harus mampu mewakili seluruh elemen bangsa yang telah berjuang. Semuanya, entah itu Tionghoa, entah itu Arab, entah itu Jawa, Madura, Maluku, dan seterusnya. Ketua Umum BTNI Vincent Jaya mengatakan organisasinya hanya fokus pada gerakan sosial budaya untuk membumikan semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi potensi besar guna menjadikan Indonesia negara kuat yang dihargai di mata internasional. Sedangkan penggagas BTNI, Eros Jarot, mengatakan tujuannya untuk menghapus sebutan PRI-non-PRI atau warga keturunan bagi sekitar 0,01% populasi penduduk Indonesia ras Tionghoa. Kebinekaan Tunggal Ikanya, kadang-kadang orang lupa ini bahwa keberagaman itu kan harus dikelola, bukan diseragamkan gitu. Jadi makanya pengelolaan keberagaman ini kan kita tuh mau mendirikan BTN ini, kekuatan kita sebenarnya adalah di budaya. Budaya kita ini loh, jangan dilupakan budaya sebagai anak bangsa kita. Kan banyak ya teman-teman Tionghoa di seluruh Indonesia nih ya, selalu di tanda kutip ya, dipinggirkan gitu ya, dalam konteks kenegaraan ya, sebagai satu ikatan keluarga bangsa itu hanya karena apa? Sentimen terhadap ras Tionghoa itu kan tinggi. Sebetulnya hanya karena kelakuan 0,01 ya persen orang aja ya. Tapi yang terkena kan jutaan orang. Mantan Ajudan Gus Dur, Al Jastrow, mengatakan gagasan seperti ini jauh sebelumnya telah dilakukan Gus Dur dengan gerakan pluralisme. Kendati banyak penolakan, namun Gus Dur tetap memperjuangkannya hingga warga Tionghoa kini lebih membaur. Saudara, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok melaksanakan kegiatan upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Indonesia. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Thailand, merangkap Uneskap Rahmat Budiman dan Kolonel Laut Ari Cahyo Nugroho sebagai Komandan Upacara. Sementara itu 27 pelajar Sekolah Indonesia Bangkok bertugas sebagai pasukan pengibar bendera KBRI Bangkok. Upacara diikuti oleh seluruh pejabat KBRI Bangkok, pegawai setempat, guru dan pelajar SIB, serta seluruh masyarakat dan diaspora Indonesia di Thailand yang tergabung dalam berbagai simpul organisasi kemasyarakatan. Selain dihadiri oleh WNI, terdapat juga unsur warga negara Thailand, yaitu satu peleton pasukan dan marching band dari Royal Thai Army yang mengiringi penaikan bendera merah putih. Kegiatan upacara merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati HUT ke-78 Republik Indonesia. Sebagai puncak kegiatan, KBRI Bangkok akan menggelar pesta rakyat berupa syukuran dan panggung gembira pada tanggal 19 Agustus 2023 di lapangan sepak bola KBRI Bangkok. Pada momentum Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Ilyas Indra menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi Republik Indonesia di Istana Merdeka. Dalam kesempatan tersebut, Ilyas Indra menuturkan atas keberhasilan kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo layak diberikan gelar sebagai Bapak Pembangunan Berkelanjutan. Ketua Umum DPP KNPI Ilyas Indra turut menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi Republik Indonesia ke-78 di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pernyataannya di momentum kemerdekaan ini, Ilyas Indra menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap kerja keras dan dedikasi Presiden Joko Widodo dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, dengan segudang prestasinya dalam membangun Indonesia di 2 periode masa kepemimpinannya, Presiden Jokowi layak dinobatkan mendapat gelar Bapak Pembangunan Berkelanjutan. Ilyas Indra menjelaskan keberhasilan Presiden Joko Widodo dalam membangun infrastruktur diantaranya menyambungkan jalan di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, kawasan Indonesia Timur, dan Papua. Pada sektor kesehatan, Presiden Jokowi dinilai mampu mengatasi pandemi COVID-19 dan berhasil memulihkan sektor ekonomi nasional.
Sementara di sektor pertambangan, Presiden Jokowi berhasil mengembalikan sumber daya alam yang selama ini dikuasai asing, yang kini asetnya telah dinasionalisasi pemerintah dan dikelola oleh BUMN. BPKNPI sangat memberikan apresiasi kepada Bapak Presiden Jokowi dan memberikan anugerah atas kerja keras beliau membangun Indonesia sebagai Bapak pembangunan berkelanjutan. Mudah-mudahan para generasi muda bisa melanjutkan pembangunan beliau dan bisa membangun Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 dengan konsep Investor of Change Pemuda Indonesia. Pemerintahan Presiden Jokowi juga dinilai berhasil mengantarkan kesuksesan Indonesia menjadi tuan rumah event-event bergengsi dunia seperti Asian Games, Paralympics Games, serta pertemuan negara-negara G20 dan negara ASEAN. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Indonesia, Yayasan Sekolah BM400 di Jakarta Selatan menggelar upacara bendera yang tidak hanya diikuti oleh para siswa-siswi, akan tetapi juga diikuti bersama para orang tua murid. Berbeda dari biasanya, upacara peringatan HUT ke-78 kemerdekaan RI di Sekolah BM400 diikuti oleh siswa dan siswi bersama para orang tua murid. Ketua Pelaksanaan Harian Yayasan Bakti Mulia 400 Jakarta, Sutrisno Muslimin menyatakan, upacara bendera digelar untuk membangkitkan semangat kemerdekaan yang diikuti semua siswa dari tingkat SD hingga SMA. Pelibatan orang tua murid dalam upacara bendera menurut Ketua Pelaksanaan Harian Yayasan BM400 untuk mengajak para tenaga pendidik dan orang tua agar memahami bahwa keberhasilan belajar anak usia dini tidak terbatas pada baca, tulis, hitung, tetapi juga kemampuan literasi dan numerasi, keterampilan berkomunikasi, dan karakter yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Dalam rangka memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-78, ini adalah kegiatan yang rutin dijalankan di Sekolah Bakti Mulia 400 karena visi besar sekolah ini kan nasionalisme. Bagaimana kemudian terbangun jiwa nasionalisme yang kuat di seluruh siswa dan sivitas akademika Sekolah Bakti Mulia 400. Yang terbesarnya adalah bagaimana menumbuhkan rasa kebangsaan itu. Seluruh sivitas, seluruh siswa kita itu kalau dia tamat dari sini harus mempunyai rasa kebangsaan, rasa nasionalis. Anggota Paskibraka Fatir Lubis menyebut makna dari 17 Agustus untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bela negara serta meningkatkan kedisiplinan. Makna dari 17 Agustus mungkin adalah untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan juga menunjukkan rasa bela negara kita dan juga meningkatkan tingkat kedisiplinan. Selain upacara bendera, pihak sekolah juga menampilkan atraksi seperti kontes pakaian adat, tim band dari siswa BM400 dan lain-lainnya. Antusias berbagai masyarakat dan organisasi merayakan HUT ke-78 RI di berbagai wilayah cukup meriah. Diharapkan dengan adanya kemeriahan ini, seluruh elemen masyarakat semakin menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Seluruh elemen masyarakat memeriahkan HUT ke-78 RI di berbagai wilayah. Salah satunya relawan pendukung Joko Widodo atau Seknas Jokowi. Seknas Jokowi se-Jabodetabek merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia di daerah Kampung Melayu, Jakarta Timur. Berbagai lomba diselenggarakan seperti balap karung, lomba makan kerupuk, memasukkan pulpen ke botol, dan tarik tambang. Seknas Jokowi se-Jabodetabek yang mengikuti lomba tersebut sangat antusias dan bergembira, yang berarti menunjukkan kebersamaan dan kekompakan antar para relawan. Sekjen DPW Seknas Jokowi, John Sinaga berharap momentum ini bisa membuat seluruh lapisan masyarakat semakin meningkatkan rasa saling menghargai, toleransi, dan tetap terus menjaga nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Sebentar lagi kan kita sudah masuk ke Pilpres 2024. Kami sangat berharap ya supaya yang pertama yaitu pemilihan presiden itu berjalan dengan damai. Ya, makna kemerdekaan ini adalah suatu kebanggaan atau suatu yang harus kita syukuri, di mana para pahlawan kita yang terlebih dahulu berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan. Itu sangat kita banggakan. Sekjen DPW Seknas Jokowi, John Sinaga mengatakan, perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 ini dapat menjadi momentum di tahun politik,
agar pemilihan umum tahun 2024 nanti berjalan dengan aman, damai, dan menghargai segala bentuk perbedaan di kalangan masyarakat demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka momentum perayaan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Indonesia, Partai Kebangkitan Nusantara menyatakan mendukung pemindahan ibu kota baru. Diharapkan IKN tersebut semakin menjadikan masa depan yang lebih cerah bagi Indonesia dan Nusantara. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) pada momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 ini mendukung pembangunan IKN. PKN percaya pemindahan ibu kota adalah langkah strategis yang tidak hanya mengatasi permasalahan di Jakarta, tetapi juga akan memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia. Hal ini disampaikan Sekjen PKN Sri Mulyono pada acara diskusi tentang lingkungan hidup dan perpindahan ibu kota negara IKN di Jakarta. PKN memang mendukung IKN karena berbagai macam pertimbangan. Salah satunya adalah masalah lingkungan. Karena masalah lingkungan, Jakarta ini kita sudah tahu sendiri bahwa Jakarta ini mengalami masalah cukup berat. Kita sudah tahu. Karena itu Presiden Jokowi langsung membuat kebijakan bahwa ibu kota harus pindah. Dan pindahnya itu di Kalimantan. Karena Kalimantan ya dengan berbagai macam indikator yang mendukung. Selain itu, pemindahan ibu kota tersebut menjadikan Indonesia dapat lebih meratakan pembangunan dan mengakselerasi perkembangan di daerah-daerah lainnya. Dalam memperingati HUT ke-78 Republik Indonesia, Partai Golkar Jakarta Timur menggelar upacara bendera. Acara ini dihadiri seluruh caleg Partai Golkar dari Dapil Jakarta Timur. Pelaksanaan upacara bendera dilangsungkan di halaman kantor Partai Golkar dan dipimpin Ketua DPD Partai Golkar Jakarta Timur Taufik Azhar. Dalam amanat selaku Inspektur Upacara, Taufik Azhar mengingatkan seluruh kader, apalagi para bacalek, untuk selalu dekat dengan masyarakat, terlebih di tahun politik ini. Taufik mengingatkan masyarakat merupakan bagian dari penggerak partai. Kalau ingin maju harus dekat dengan masyarakat. Momentumnya adalah alhamdulillah dengan bergabungnya Partai Golkar berkoalisi dengan Prabowo, ini menandakan Partai Golkar ke depan ini ada marwahnya. Selama ini banyak yang kita meragukan mau kemana kita, tapi dengan bergabung ini semangat kader-kader Partai Golkar khususnya di Jakarta Timur luar biasa. Sudah membentuk maupun para bacalek-bacalek yang ada di Dapil 4, 5, dan 6 bersemangat. Usai melaksanakan upacara digelar juga perlombaan atau berbagai permainan untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Klik Indonesia Pagi segera kembali. Yo, panik nggak? Hah? Panik nggak? Panik lah. Masa enggak? Hidup yang mulia. Dimanapun kita berada, harus menjunjung tinggi budaya Indonesia. Setiap aktivitas di ruang digital harus dilandasi dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan menyebarkan konten positif, mendukung toleransi keberagaman, dan menjaga kesopan santunan. Tunjukkan kalau kita bukan toxic netizen dengan menjadi berbudaya di ruang digital. Pemilih yang akan datang, kita tuh akan memilih siapa aja? Belum tahu sih. 2024. Ya, saya juga tahu, Bang. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang pemilu yang akan datang. Pemilu 2024 sudah dekat, guys. Pemilih pemula dan generasi milenials wajib tahu nih. Tahu siapa yang dipilih dan bagaimana tata caranya. Buat referensi, kepoin dulu program yang satu ini yuk. Politik Plus 62, program anak muda seputar pemilu dan dunia politik. Setiap Sabtu pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI.
Saksikan Sobat Milenial setiap Sabtu hanya di TVRI. Menjelajahi keindahan alam yang memukau, melihat keunikan budaya yang mempesona, merasakan kuliner khas yang memanjakan lidah. Itu yang bikin beda. Hebat ya, bambu bisa disulap menjadi berbagai jenis kerajinan yang sangat unik. Pesona Indonesia, setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih saudara, Anda masih bersama Kring Indonesia Pagi TVRI. Ya saudara, kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi salah satu gerak bangsa dan acuan pembuatan landasan hukum yang bebas dari penjajah. Untuk itu sebagai warga negara wajib menghargai perjuangan para pahlawan bangsa yang rela berkorban demi merebut NKRI dari tangan penjajah. Mengusir penjajah bertahun-tahun hingga 3,5 abad menduduki tanah air yang kita cintai bukanlah hal yang mudah didapat. Namun dengan keinginan dan persatuan yang kuat dari para pejuang bangsa, kemerdekaan akhirnya kita dapat terlepas dari penjajahan bangsa asing. Kemerdekaan tersebut tercapai pada tanggal 17 Agustus 1945, 78 tahun yang lalu. Ketua Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Mall dan Kondominium Taman Anggrek, P3SRS MKTA Viadi Suyoto pada upacara HUT ke-78 RI di Jakarta kemarin berharap momen ini dapat menjadi jembatan emas menuju masyarakat yang kuat, berkompeten, berintegritas, dan berdaya saing di kancah internasional. Sangat bersyukur pada hari ini dapat merayakan hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-78 ini dengan hikmat di kondominium kita ini. Itu membangkitkan semangat luar biasa, ya. Supaya kita tetap menggalang persatuan dan kesatuan itu penting banget. Sementara itu menurut Wakil Ketua P3SRS MKTA Muhammad Hatta, HUT ke-78 RI merupakan momentum sebagai warga negara untuk meningkatkan demokrasi, mengentaskan kemiskinan, serta mencerdaskan bangsa. Khususnya pada setiap hari 17 Agustus, saat ini ke-78 tahun, khususnya peningkatan demokrasi. Kemudian perhatian kita kepada hak-hak rakyat terlantar. Upaya pengentasan kemiskinan, mencerdaskan bangsa, itu amanat undang-undang. Pada upacara HUT ke-78 RI yang dilaksanakan tahun ini, Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Mall dan Kondominium Taman Anggrek memberikan penghargaan ke sejumlah karyawan di lingkungannya. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Indonesia, Perkumpulan Lions Indonesia Multidistrik 307 mengadakan upacara untuk mengenang jasa para pahlawan yang berjuang menjaga dan mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Semua orang bisa jadi pahlawan adalah tema yang diangkat pada rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia yang berlokasi di daerah Waduk Pluit, Jakarta Utara. Kegiatan yang diinisiasi oleh anggota Lions Club dan Leo dari Distrik A1 dan Distrik B1 ini diisi berbagai kegiatan sosial, seperti penyerahan donasi kepada 17 veteran Perang Kemerdekaan, penyaluran sembako ke panti jompo dan panti asuhan, penjualan paket makanan murah untuk masyarakat umum, dan pembagian 78 tanaman produktif kepada masyarakat. Mereka melakukan itu dengan sukacita untuk membantu anak bangsa, rakyat kita yang masih banyak yang kurang mampu dan tidak mampu. Nah, ini yang utama dilakukan oleh para Lions yang ada di Indonesia, sehingga disebut adalah everyday heroes, pahlawan setiap hari. Karena mereka laksanakan tanpa pamrih. Dan boleh dikatakan hampir setiap hari ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Apalagi kalau ada disaster yang tidak kita harapkan. Bencana alam yang tidak kita harapkan. Mereka langsung terjun ke lapangan untuk membantu. Baik itu tenda dan selimut dan lain-lain sebagainya. Perkumpulan Lions Indonesia MD 307 merupakan bagian dari Lions Club Internasional.
Lions Clubs International merupakan organisasi kemanusiaan terbesar di dunia. Saat ini organisasi tersebut beranggotakan 1,4 juta orang yang tersebar di lebih dari 200 negara. Saudara Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan PDIP tidak setuju pemilu dianalogikan dengan perang. Menurutnya, pemilu merupakan momentum bagi setiap pemimpin untuk diuji kapasitas kepemimpinannya oleh rakyat. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan pemilu momentum tiap pemimpin diuji kapasitas kepemimpinannya oleh rakyat. Pemilu merupakan cermin peningkatan peradaban sebagai negara demokratis. Hasto menyatakan pada pidato kenegaraan sidang tahunan MPR Rabu kemarin, Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa budaya Indonesia bukan saling hina dan menghujat, terlebih yang ditujukan kepada kepala negara. Menghadapi pemilu, bagaimana PDI Perjuangan hadir sebagai pemersatu, karena kita ingin menjadikan pemilu sebagai wahana untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang membumi dan visioner dengan kemampuan teknokratik. Pemilu bagi PDI Perjuangan bukanlah sebagai tekad ingin berkuasa. Ketika kekuasaan hanya sekedar menjadi tekad, maka yang ada adalah ambisi dengan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan itu. Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga mengatakan pemilihan umum atau pemilu bagi PDIP bukanlah sebagai tekad ingin berkuasa, melainkan karena ingin melayani dan menggerakkan kekuatan rakyat. Hasto menyebutkan jika pemilu hanya dimaknai sebagai kontestasi untuk mencapai kekuasaan, maka akan timbul ambisi yang melegalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan tersebut. Saudara, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Republik Indonesia membantah adanya kekosongan pejabat Bawaslu di 514 kabupaten kota akibat tertundanya pengumuman hasil seleksi dan pelantikan. Bawaslu RI menjamin seleksi yang berjalan dilakukan untuk mendapatkan calon anggota Bawaslu kabupaten kota yang berkualitas dan memiliki integritas yang tinggi. Anggota Bawaslu RI Herwin J. Hamalonda membantah adanya kekosongan pejabat Bawaslu di 514 kabupaten kota akibat tertundanya pengumuman hasil seleksi dan pelantikan. Ia mengatakan kebijakan strategis diambil menaktisi kekosongan kursi pimpinan Bawaslu di 514 kabupaten kota. Ia menjelaskan kebijakan strategis yang dibuat Bawaslu merujuk pada ketentuan pasal 556 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang membolehkan pengambilan kursi pejabat yang kosong di Bawaslu Kabupaten Kota oleh pimpinan di tingkat provinsi. Herwin memastikan kekosongan jabatan yang mengemuka tidak terjadi sehingga tugas pengawasan di tingkat kabupaten kota tetap berjalan. Selain itu, Bawaslu memastikan penundaan pengumuman hasil seleksi dan pelantikan anggota Bawaslu Kabupaten Kota di 514 wilayah bukan karena ada muatan politis, namun karena proses yang masih berjalan. Bawaslu RI menjamin seleksi yang berjalan dilakukan untuk mendapatkan calon anggota Bawaslu Kabupaten atau Kota yang berkualitas dan memiliki integritas yang tinggi. Dewan Pimpinan Pusat DPP PDI Perjuangan mempertimbangkan menjadikan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo. Namun hal tersebut menunggu proses gugatan usia minimal calon wakil presiden minimal 35 tahun. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan DPP PDI Perjuangan tengah mempertimbangkan untuk menjadikan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo pada pemilu 2024. Namun demikian keputusan menjadikan Gibran sebagai bakal calon wakil presiden masih menunggu proses gugatan di Mahkamah Konstitusi terkait usia minimal calon wakil presiden menjadi 35 tahun. Kita mencermati hal tersebut, jadi ya kalau memang kemudian di MK-nya kemudian disetujui untuk ada calon wakil presiden di bawah 40 tahun, ya mungkin saja bisa kemungkinan Mas Gibran yang maju.
Pada bulan Maret lalu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengajukan gugatan uji material di MK terkait persyaratan batas usia Capres dan Cawapres dalam pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sebelumnya, Ketua MK Anwar Usman menyebutkan proses gugatan usia Wapres menjadi minimal 35 tahun masih dalam proses pembahasan. Saudara Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu P3 Sandiaga Salahuddin Uno tengah berpikir apabila nantinya ditetapkan sebagai bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Ganjar Pranowo, Sandi menyatakan tugas sebagai cawapres akan sangat berat. Ketua Bapilu P3 Sandiaga Uno menyatakan dirinya sedang berpikir keras terhadap kemungkinan dirinya ditetapkan sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo. Perhatian yang besar tersebut ia curahkan karena menurut Sandi, bila nanti dirinya menjadi cawapres, maka tugas berat akan menantinya. Saya justru sekarang lagi memikirkan dengan keras bagaimana kalau dipilih itu, karena tugasnya sangat berat. Tugasnya sangat berat. Jadi saya juga mengajak teman-teman untuk kita tensi dari saling pernyataan yang mungkin bisa menjadi provokasi satu sama lain dihilangkan sama sekali. Kita fokus kepada hal-hal yang positif dan menghindari hal-hal yang negatif. Sementara itu terkait keberlangsungan kerjasama P3 dengan PDI Perjuangan apabila dirinya tidak dipilih menjadi bakal cawapres, Sandi menyatakan akan tetap istiqomah. Sebagai Ketua Bapilu, Sandi akan tetap fokus pada pemenangan Pilpres, Pileg, serta Pilkada. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengakui jika partainya mendukung kesuksesan program Food Estate atau lumbung pangan. Hasto menegaskan PDIP tetap mengkritisi implementasi dari program Food Estate atau lumbung pangan. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan proyek Food Estate atau lumbung pangan merupakan proyek yang bagus secara kebijakan tetapi implementasinya tidak baik. Proyek yang digagas Presiden Joko Widodo mempunyai tujuan yang bagus untuk menciptakan kedaulatan pangan. Hasto menyatakan dalam implementasinya ada vesting of interest atau kepentingan yang dikendalikan oleh satu kelompok untuk kepentingan sendiri yang kemudian jadi bermasalah. Hasto mengaku pihaknya akan melakukan kajian lebih lanjut terkait permasalahan lumbung pangan. Kalau dari Food Estate, kalau kita lihat dari platform PDI Perjuangan mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang pangan itu senafas. Jadi kebijakan dari Bapak Presiden itu bagus, hanya implementasinya. Sama dengan infrastruktur itu bagus, implementasinya baik. Nah, di sini kebijakannya bagus, implementasinya tidak baik karena ada vested of interest. Ya, kami sedang melakukan kajian-kajian lebih lanjut. Bahkan kemarin ada beberapa NGO yang juga menghubungi kami dan juga akan menyiapkan ya berbagai data-data ya terkait dengan implementasi yang tidak baik dari kebijakan yang sebenarnya bagus. Proyek lumbung pangan yang digagas Presiden Joko Widodo pada periode kedua dan dipimpin oleh Prabowo Subianto memantik perdebatan antara PDIP dan Gerindra. Lumbung pangan merupakan proyek prioritas strategis mengacu pada Perpres nomor 108 tahun 2022. Proyek tersebut juga di bawah kendali Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Klik Indonesia Pagi, segera kembali. Coba lihat itu yang mulia. Jadi dia datang ke kafe, cari wifi gratis untuk belanja online. Harusnya kamu nggak boleh mengakses wifi publik, bisa-bisa data-data pribadi sama saldomu diretas. Jangan sampai gara-gara pengen dapat wifi gratis malah berujung miris. Jadi tetap waspada biar nggak kebocoran data.
memeriahkan hari jadi ke-61 tahun. TVRI mempersembahkan konser 61 tahun TVRI. Terus berkarya untuk Indonesia, Tribute to Chrisye, sang legenda musik Indonesia. Menampilkan sederet musisi spesial tanah air. Konser 61 tahun TVRI, terus berkarya untuk Indonesia, Tribute to Chrisye. Kamis, 24 Agustus 2023, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saksikan Sobat Milenial setiap Sabtu hanya di TVRI. Indonesia sebagai negara multikulturalisme memiliki keberagaman budaya. Salah satu ragam kesenian budaya Indonesia yang eksotik adalah pertunjukan orang-orangan dalam kesenian tradisional. Saksikan Bunga Katulistiwa, Orang-orangan, media kesenian khas daerah. Kamis, 24 Agustus 2023, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Saudara, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM terus melakukan berbagai upaya untuk menyongsong Indonesia maju. Hal ini dibuktikan dengan diresmikannya 4 infrastruktur pendukung dalam pengawasan obat dan makanan. Kepala Badan POM Penny Lukito menyatakan, menuju Indonesia Emas, BPOM hadir dengan perkuatan infrastruktur. Dengan meresmikan 4 infrastruktur pendukung pengawasan obat dan makanan, BPOM terus melaju menjaga marwah dalam mengawal obat dan makanan aman untuk generasi Indonesia maju. 4 infrastruktur pendukung diantaranya yakni pembangkit listrik tenaga surya, laboratorium forensik digital, laboratorium biosafety level 3, dan studio broadcast PN23. Penny Lukito mengungkapkan mengusung konsep green energy atau energi hijau, BPOM membangun pembangkit listrik tenaga surya karya anak bangsa. Pemanfaatan PLTS ini berkontribusi mengurangi emisi CO2 dan setara menanam 1.800 pohon setahun. BPOM juga telah dilengkapi dengan laboratorium forensik digital untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana obat dan makanan di ruang digital. Sementara itu, laboratorium biosafety level 3 yang telah tersertifikasi internasional dan berstandar WHO dipersiapkan BPOM untuk menjawab tantangan pengawasan obat dan makanan di masa depan. Itu tadi ada podcast, ya. Saya kira Badan POM perlu terus reach out ke masyarakat karena tugasnya Badan POM adalah untuk mengedukasi masyarakat, ya. Karena masyarakat adalah demand side, ya. Kalau kita ingin demand side, ingin manusia-manusia unggul Indonesia, ya, apalagi kita menghadapi visi kita bersama untuk Indonesia maju di 2045, tentunya harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, yang tentunya sangat ditentukan oleh konsumsi dari obat dan makanan. Sehingga sangat pentingnya kita reach out, tidak hanya mengendalikan supply side-nya dari industri, tapi juga demand side. Masyarakat harus pintar, teredukasi. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Penny Lukito mengatakan, tantangan pengawasan obat dan makanan yang semakin kompleks memacu BPOM terus berinovasi. Oleh karena itu, berbagai infrastruktur diperkuat termasuk dengan pengembangan instrumen terbaik demi melindungi kesehatan masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan membentuk Satuan Tugas Pengendalian dan Supervisi Pencemaran Udara Jabodetabek dalam rangka mengurangi polusi udara yang semakin memburuk. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK Bambang Hindroyono mengatakan, rencana pembentukan Satgas Pengendalian dan Supervisi Pencemaran Udara Jabodetabek dilakukan setelah Menteri LHK Siti Nurbaya melakukan rapat bersama seluruh jajaran KLHK. Sekjen KLHK Bambang menyebut salah satu kegiatan nyata dari Satgas adalah melakukan pemeriksaan di wilayah Jabodetabek yang terindikasi berkontribusi menciptakan polusi udara agar dapat segera dikendalikan.
Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Sigit Reliantoro mengatakan pembentukan Satgas juga sesuai dengan arahan Presiden Jokowi untuk mengawasi pembangkit listrik yang menggunakan fosil fuel dan pembangkit listrik tenaga uap. KLHK akan mengambil langkah dalam upaya pengendalian pencemaran dari kegiatan PLTU dan fosil fuel serta wilayah pembakaran terbuka. Saudara, Kementerian Kesehatan melayangkan teguran kepada 3 rumah sakit terkait dengan praktik perundungan terhadap sejumlah dokter, baik peserta koas, internship, hingga peserta program pendidikan dokter spesialis. Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk tegas dalam memberantas praktik tersebut. Silakan, Bu. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Azhar Jaya mengatakan Kementerian Kesehatan mengancam akan mencabut status rumah sakit pendidikan yang terbukti menjadi tempat perundungan peserta program pendidikan dokter spesialis. Hal ini menyusul adanya laporan perundungan yang terjadi baik di rumah sakit yang dikelola Kemenkes maupun yang berada di luar lingkungan Kemenkes. Azhar menjelaskan praktik perundungan diantaranya permintaan biaya di luar kebutuhan pendidikan yang seharusnya tidak dilakukan peserta didik. Selain itu, peserta didik juga diminta melakukan tugas yang bukan kewajibannya, termasuk waktu jaga di luar batas wajar. Dan di sini kami juga sudah memberikan teguran ke beberapa rumah sakit, rumah sakit Cipto Mangunkusumo, rumah sakit Hasan Sadikin, dan Rumah Sakit Adam Malik terkait dengan hasil investigasi yang disampaikan oleh Ibu Irjen. Jadi saya berharap pelaporan tentang perundungan yang disampaikan Bu Irjen ini adalah yang terakhir. Gitu. Saya berharap tidak ada lagi, Bu ya. Saya berharap tidak ada lagi gitu ya. Namun kalau masih ada juga, kami akan serius dalam tanda kutip melakukan pendidikan-pendidikan untuk menghilangkan ini. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Azhar mengatakan perundungan tidak akan menghasilkan dokter yang bermutu, profesional, dan bermartabat. Oleh karena itu Kemenkes berkomitmen untuk tegas memberantas praktik ini. Kemenkes akan terus mengeluarkan kanal pelaporan jika dokter mengalami perundungan dari senior. Saat ini Kemenkes telah meluncurkan layanan hotline untuk kasus dokter korban perundungan. Penyaluran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP Bulog di Kalimantan Barat sudah mencapai 10.000 ton. Jumlah ini tergolong aman dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Kalimantan Barat hingga akhir tahun. Guna menekan inflasi, Bulog berkolaborasi dengan petani lokal menyediakan beras medium, daging beku, gula pasir, dan minyak goreng. Pemimpin wilayah Bulog Kalbar, Bambang Prihatmoko menjelaskan, pihaknya tetap menyalurkan beras medium bersubsidi ke pasar tradisional melalui saluran penjual pengecer, toko pangan, dan rumah pangan. Masing-masing dibatasi 1 ton selama 1 pekan, dan secara rutin setiap Selasa dan Rabu juga dilakukan operasi pangan di pasar tradisional di Kota Pontianak guna menekan inflasi. Terkait penyaluran beras program SPHP, pihaknya terus melakukan penyaluran dengan fokus ke penjual eceran sehingga lebih mudah dijangkau. Stok disiapkan hingga akhir tahun untuk cadangan keperluan SPHP sebanyak 4.500 ton dan yang sudah tersalurkan sebanyak 10.000 ton. Terkait kenaikan harga beras, diakui karena pasokan beras di pasar berkurang. Dampak El Nino yang menyebabkan penurunan produksi petani. Kita tetap juga menyalurkan beras SPHP, beras medium bersubsidi ini ke pasar tradisional melalui saluran jualan, pedagang pengecer, kemudian juga di toko pangan kita, kemudian juga di rumah pangan kita. Kalau untuk stok sendiri yang kita siapkan sebenarnya sampai akhir tahun untuk keperluan SPHP sendiri, kita sudah mencadangkan setidaknya 4.500 ton. Meski ada kenaikan harga beras di Kalbar, namun tidak setinggi di daerah lain, karena harganya masih relatif normal sesuai HET dengan harga beras medium di kisaran Rp11.500 per kilogramnya. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Klik Indonesia pagi kali ini. Akhirnya saya Andin Wijaya. Ya, dan saya Teguh Fajri mewakili seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
Aku generasi saat ini. Mereka bilang generasi milenial, generasi yang merdeka, kreatif, bebas berkreasi, dan meraih prestasi. Bebas bicara ini sambil ngopi. Tidak boleh lupa, kita bebas merdeka seperti sekarang ini karena, ya, Pancasila. Sebelum Indonesia merdeka, tahun 1934-1938, di masa pembuangannya di kota Ende, Nusa Tenggara Timur, Soekarno, dalam kesendirian, semangat perjuangan selalu menggelora di dadanya. Dia selalu duduk di bawah pohon, dekat rumah pengasingannya. Tak henti memikirkan Indonesia. Disinilah ide besar lahir tentang rumusan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila tidak lahir sendiri, melewati proses panjang, dilandasi semangat perjuangan bangsa Indonesia. Sejarah perumusannya melewati 3 proses besar, sampai dinamakan Pancasila, yakni rumusan konsep Soekarno yang dibacakan pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945, rumusan Panitia 9 yaitu Piagam Jakarta 22 Juni 1945, dan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI 18 Agustus 1945. Rangkaian dokumen sejarah ini dimaknai sebagai proses kelahiran Pancasila. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila mendapat banyak tantangan di era keterbukaan informasi. Kita harus merasakan semua nilai kebaikan yang terkandung di dalamnya. Karena Pancasila untuk Indonesia hari ini, esok, dan masa yang akan datang. Sayur, Mas, sayur. Siap, Makku. Kangkungnya kok lemes, Mas? Setrong ya, Mak ya. Selamat pagi, mak-mak cantikku. Mak Caleg, belanja. Ayo, diborong semua sayurannya. Nanti Mak Caleg yang bayarin, oke? Kalau perlu gerobaknya sekalian. Itu Mak Caleg. Pokoknya Mak Caleg. Yes. Kalau uangnya kurang nanti saya tambahi cash. Tapi inget jangan lupa, pemilu nanti pilih saya. Stop. Gak bahaya tak? Hati-hati ya mak-mak. Kita harus cerdas.